Langsung saja pertanyaan pertama si Indimang. Ya, ini pertanyaan agak panjang. Ini kalau dibuat cerpen cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya bagaimana pendapat Habib ketika seorang yang hijrah sampai pada sikap merasa sudah menjadi muslim yang baik. Hijrah kemudian sombong. Intinya gitu. Saya gelisah karena saya menemukan beberapa orang hijrah itu menunggu agama, kemudian mencoba ini loh saya wis hijrah, ini loh saya baik, ini loh saya alim, ketika memperoleh ilmu dan merasa lebih tinggi dari yang lain. Apabila pertanyaan saya ternyata enggak usah, ya wis. Pertanyaannya begini. Jadi kalau orang sudah berhijrah biasanya ada cobaan lain. Setan itu tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu umatnya manusia karena dia pegel dengan ayah kita Nabi Adam. Dia sudah marah sama Nabi Adam luar biasa. Tidak bisa balas ke Nabi Adam, balas nang putu nih. Putu-putunya ini, anak-anaknya Nabi Adam ini dicoba supaya melenceng dari agama. Oh, enggak bisa, kuat, gak apa-apa, tak buat kamu senang ibadah dulu. Jadi kalau para ulama itu mengatakan, kalau kamu tahu-tahu merasa kepingin semangat ibadah, lihat dulu kenapa kamu kok begitu, kenapa. Jadi perlu su'dzon ke diri sendiri, itu perlu. Sama orang lain yang banyak husnudzon, sama diri sendiri perlu su'dzon. Rasulullah bersabda, ma qalla wa kafa khairum mimma katsura wa alha. Yang sedikit tapi istiqomah lebih baik dari banyak tapi terberai setelah itu. Jadi ketika sudah mau mulai baik itu perlu kita lihat, aku kok kepingin baik. Saya mau sholat malam 12 rakaat, kuat enggak saya lama begini? Kira-kira saya berapa lama akan kuat begini? Lebih baik 2 tapi bendino daripada 12 tapi berhenti 3 hari kemudian setelah itu enggak sholat lagi. Setan itu membuat seseorang merasa bahwa kalau sudah dia dekat ke Allah, dia merasa bahwa aku sudah lebih baik. Itu cara setan membuat rusak. Maka di dalam Qasidah Burdah ada dikatakan bahwa hati-hati, kadang-kadang racun itu ada di dalam tubuh. Racun itu ada di dalam tubuh, bukan dari luar tapi dalam. Orang enak ibadah itu banyak yang tertipu dengan setan. Kisah Nabi Isa jalan dengan muridnya. Ada preman yang jalan di belakangnya Nabi Isa. Dia melihat Nabi Isa itu setiap hari kagum dia. Ya ini preman kan malu untuk mendekat ke Nabi Isa. Tato gambar cecek, gambar macam. Dia mau mendekat itu tidak berani. Wis salaman gak berani. Kalau gitu saya mau jalan di belakang Nabi Isa hanya untuk mendapatkan bayangannya saja. Matahari, bayangannya. Dia jalan di belakang seperti jalan bebek. Hanya apa? Saya ingin bayang-bayang seorang nabi. Bukan mendapatkan bayang-bayangmu, bukan itu. Mendapat bayangnya Nabi Isa. Muridnya Nabi Isa lihat gini, dalam hatinya begini, lapo sih, kenean nih lapo kenean, ngapain ini ngerepot ya, nggak tahu apa kita ini siapa. Muridnya Nabi Isa, nah, si preman dengan rasa rendahnya, si alim ini dengan rasa tingginya. Diberitahu Nabi Isa oleh Allah, wahai Isa, katakan ke preman tadi, karena dia merasa rendah di hadapan seorang yang soleh, semua dosanya saya ampuni. Dan katakan pada muridmu yang pinter, yang alim itu, karena dia merasa lebih baik dari orang yang buruk, pahalanya sudah saya habiskan. Dua-dua sekarang 0. Muridmu 0, preman ini 0. Kalau preman ini alhamdulillah. Kalau yang ini tadi, naudzubillah, dia beribadah berapa tahun tadi? Sorry Ustaz di sini. Dia beribadah berapa tahun tadi? Terus nyonyoring ini ke sini. Ini tadi berapa tahun dia beribadah, mendekat kepada Nabi Isa berapa tahun. Tapi karena dia merasa lebih baik dari yang lain, begitu. Siapa orang yang paling baik di majelis ini? Yang merasa dirinya paling buruk. Kalau ketika merasa begini, ya Allah, saya rasakan bahwa saya ingin mendapat manfaat dari semua yang hadir ini, maka itu orang yang merasa rendah. Kalau saya merasa begini, gak mungkin nih, gak mungkin. Ini motongan kayak gini, gak mungkin. Padahal, nah kalau saya mohon maaf, sekarang contoh saja, ya toh, kalau saya dengan Ustadz Hanan Ataki, jenengan tidak pernah kenal saya, tidak pernah kenal Ustadz Hanan Ataki. Bajunya Ustadz Hanan Ataki gitu, baju saya begini. Jenengan pasti mikir, iki sing alim. Padahal saya juz amai gak karu-karuan, Pak. Jenengan lihat Ustadz Hanan Ataki mungkin gaul, pakai ini, tapi hafal Quran. Kan begitu. Nah, kadang-kadang kita tertipu dengan pakaian. Padahal sebetulnya di dalamnya ada sesuatu yang luar
luar biasa. Jadi anggaplah semua orang ini hebat, itu paling aman. Jangan melihat dari pakaian, jangan melihat dari statusnya, jangan melihat, karena orang tertipu dengan pakaian. Imam Uwais Al-Qarni itu pakaiannya gak karu-karuan, kancingnya baju tidak pernah begini, selalu menclek. Imam Uwais Al-Qarni seperti itu disebut oleh Rasul SAW. Pernah dengar kan Imam Uwais Al-Qarni? Dipuji oleh Rasul, tidak pernah ketemu Rasul, tapi sama Rasul mengatakan kelak yaumil qiyamah dia akan memberikan syafaat untuk ribuan orang. Siapa Imam Uwais Al-Qarni? Ngeker-eker sampah Pak makannya, nyari sampah gini. Kenapa kok eker-eker sampah? Karena kalau saya tahu yang di sampah ini pasti halal, tidak nyantol, tidak mungkin sudah dibuang orang. Saya makan dari sampah. Pernah eker-eker sampah, di sebelahnya ada anjing eker-eker pisan. Kon lapor dulu aku kon. Sudah kamu eker-eker aja di sana, saya tak eker-eker di sini. Kamu eker-eker di sana, saya eker-eker di sini. Ya, kalau saya nanti di akhirat bisa nyebrang sirot, selamat, saya lebih baik dari kamu. Tapi kalau saya nyebrang ke preset hiburan rokok, kon lu apik teko aku. Wis kon golek kon aku tak golek kene. Golek lane. Anjingnya tuh gak enak ya. Bajunya compang-camping. Katanya Rasul memberi syafaat hari kiamat. Kalau lewat di jalan dikerubungi anak kecil-kecil, wong gendeng gitu. Imam Uwais Al-Qarni seperti itu. Dibuang sama orang, tidak diperhatikan. Makanya kalau ada orang hijrah terus merasa dirinya lebih baik, hati-hati, itu akan menghabiskan pahalanya. Satu, pertama. Kedua, bagi seorang muslim yang berhijrah mendalami Islam, semangat-semangatnya mencari ilmu, tapi ada yang bilang adab dulu sebelum mencari ilmu. Tapi ada yang juga bilang ilmu dulu sebelum adab. Bagaimana? Bareng. Tapi ya nggak bisa. Orang mencari ilmu perlu adab juga. Orang beradab juga ada ilmunya. Coba sekarang beradab. Adab itu kan akhlak ya, tata krama. Sekarang tata krama tanpa ilmu. Ketemu wong wedok rada ayu salaman. Baik kan? Baik, tapi haram. Baik bagi dia karena ini baik saja, tata krama iki salaman. Lunggu tak gonceng Pak ayo, kan baik bagi dia, baik, tapi bagi agama tidak baik. Belajar adab ada ilmunya, belajar ilmu ada adabnya, jadi dua-dua itu bareng. Cuman dikedepankan adab itu maksudnya ojo sampai ilmu ngalahkan adab. Jangan sampai ilmu kita mengalahkan adab. Jenengan melihat seorangnya tidak berilmu tapi baik sekali, tidak pernah merasa sombong, mengedepankan sahabatnya. Kalau ada satu urusan, aku bantu Pak. Ada apa? Oh, ada apa? Oh begini. Ya sudah, biar saya yang nganter. Tidak berilmu dia, tapi dia baik. Jenengan pasti senang. Ada seorang ulama, tapi aku, kau niki neraka kabeh. Kira-kira jenengan senang begitu? Tidak mungkin. Dahulukan adab dari ilmu bukan dalam mencarinya, tapi dalam aplikasinya. Bukan aplikasi, pelaksanaannya adab itu didahulukan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu kalau debat sama orang, beliau ini di debat das, beliau berdoa, ya Allah jangan sampai salah wong iki sehingga saya harus benarkan dia. Jangan sampai salah dia ya Allah supaya saya tidak perlu benarkan dia. Kan malu dia kalau saya benarkan. Dia malu nanti. Beliau ketika dia padahal iki sapa? Imam Syafi'i, Pak. Bukan Cak Pi, bukan. Imam Syafi'i yang umur 9 tahun apal Muwatta. Kalau belajar cuma nulis di tangan. Begini aja, apal sudah. Kalau membaca kitab, beliau membaca kitab begini, yang satu ditutup. Kalau enggak, apal pisan sebelah gini. Akhirnya rancu nanti. Jadi harus dihafalkan begini, yang sini ditutup. Kalau enggak, apal pisan. Itu kalau debat sama orang, itu bisa berdoa, ojo sampai keliru. Tapi sekarang kalau di ILC, mandar keliru kan. Semoga keliru cucukmu, kan begitu. Kalau Imam Syafi'i tidak, lah itu maksudnya depankan dulukan adab daripada ilmu, bukan mencarinya, tapi dalam apa sih bahasa ini Pak? Sebentar ya, insya Allah mari ini aplikasi, bukan aplikasi ya, pelaksanaannya, perwujudannya, adab didulukan, bukan ilmu. Tidak usah nonjolkan ilmu, tonjolkan adab, ya. Jadi gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, 3 hari yang lalu ibu saya meninggal dunia. Saya ingin mendaftarkan nama ibu saya sebagai donatur pembangunan sebuah rumah tahfidz. Pertanyaan saya, hukumnya mendaftarkan ibu kepada
untuk mendapatkan amal jariah. Apakah pahalanya sampai Rasulullah yang bersabda, al waladu kasbul waliden, anak hasil dari orang tua. Jenengan yang tanya ini tadi sodakoh, plek, ini otomatis orang tua dapat sama persis seperti yang jenengan berikan, karena Rasulullah yang mengatakan anak hasilnya wong tua. Anak baik orang tua baik, anak jelek orang tua dapat jelek. Anaknya tidak diajari agama di dunia, kemudian anaknya nggak ngerti, nggak sholat, nggak apa, masuk ke akhirat, orang tuanya kan yang disuruh tanggung jawab. Kan begitu. Ditanya, kenapa dulu kamu tidak ngajarkan anakmu? Anaknya akan, ini dulu ya Allah, saya tidak diajari ya Allah, dimakankan panganan sing haram aku. Dia akan nagih. Kalau yang dilakukan buruk, kalau yang dilakukan anak baik, otomatis walaupun gak didaftarkan namanya, tapi ketika si anak baik kepada orang, jenengan hadir pengajian malam ini, orang tua jenengan sedang diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Itu otomatis, straight to the point, ya kan? Langsung. Jadi jenengan baik, orang tua langsung diangkat. Jenengan buruk, dan itu karena orang tua dulu tidak mendidik, langsung mereka itu kena. Langsung. Ada satu kisah. Masih ada waktu ini? Tidak apa-apa? Masih ada waktu. Satu anak istiqomah lihat video-video gambar gunung, gambar itu yang berbahaya. Ya, dia lihat pornografi. Senengani lihat pornografi. Dia malam mimpi bapaknya diajar. Lihat bapaknya diajar, hancur badannya bapaknya. Dia tanya ke orang yang ustadz gurunya, kenapa saya mimpi gitu? Lah kamu apa yang kamu lakukan? Saya ada lakukan satu perbuatan di kamar saya, biasanya saya ngajak teman-teman saya di situ. Nah sekarang rubah itu, hal itu kamu rubah supaya kamu nanti bapakmu diangkat derajatnya gara-gara lakonanmu. Dia mikir, teman-temannya diajak, ayo mlebu kamarku, sing biasanya kita nonton film berjamaah di situ, karena dia mendapatkan dosa 27 kali lipat karena kan berjamaah ini tadi. Sekarang dia mau berjamaah apa? Ayo kita ngaji bareng. Ayo kita ngaji yuk. Ayo kita ngaji bareng. Ayo dikon konco-konco. Mas kon iki oh bae sih. Ya yang mau, yang enggak mau. Yang mau aja. Ngaji Quran dia. Diganti Quran. Awalnya porno, diganti Quran. Al-Quran dibaca terus. Tidak lama dia mimpi lagi, ayahnya sudah guyu di sebelahnya Nabi Muhammad SAW. Sambil Rasul mengatakan, ini ayahmu lagi bahagia sekarang. Tidak lama itu kejadian nyata di daerah di salah satu negara di Jazirah Arab. Itu diceritakan oleh teman saya. Jadi kan ada kisah-kisah yang terjadi tidak ada di buku, tapi kejadian nyata seperti ini. Tobatan nasuha. Tadi saya ngomongin masalah apa? Oh, sampai. Ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana perasaan agar tidak mudah bangga? Diingat-ingat maksiatnya. Supaya tidak mudah bangga. Ya apa supaya aku tidak mudah bangga bahwa saya ini baik? Jenengan ingat-ingat maksiat jenengan. Kan mesti ada kan? Jenengan lihat teman jenengan biasa istiqomah duha, aku gak iso. Iki aku yang dipuji ini ternyata setiap hari saya duhanya susah. Itu dieling-eling kekurangannya terus. Dan seseorang yang takut akan satu hal, dia akan jauh dari hal tersebut. Jenengan takut dari listrik. Tidak mungkin lah jenengan main-main menang-menang listrik tak mut ya. Kabel ya, ada kabel tak mut nyoba. Tidak mungkin. Jenengan lihat listrik ada kawat yang masuk ke colokan itu. Kemudian jenengan pasti takut. Kenapa? Karena jenengan takut kesetrum itu tadi. Karena saya takut kesetrum, maka saya jauhi dia. Ada api berkobar. Tidak mungkin lah jenengan mau tahu-tahu masuk ke situ, kan tidak mungkin. Karena jenengan takut panas. Jenengan akan menjauhi hal tersebut. Jenengan kalau ada rasa di dalam hati takut sombong, insya Allah jenengan selamat. Kalau jenengan merasa sudah aman dari sombong akan datang segera. Jadi takutlah dari maksiat. Dipokso terus, dirasa terus. Cocok mati, enggak. Pertanyaan berikutnya, 2 lagi. Jam 09.00 pisan. Kopi teh. Benar apa? Kalau sama cukup. Saya ini pertanyaan bagus. Saya mau bertanya, saya dulu banyak makan uang haram. Jadi makan uang. Apakah doa saya diterima Allah? Saya pernah dengar darah daging doanya nggak diterima. Iya, selama 40 hari. Sengojo gak sengojo tetap tidak diterima amalnya. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah.
Jenengan misalnya minum kopi, ternyata kopi tiras dakwah. Siapapun yang makan atau minum barang yang diharamkan oleh Allah, jenengan masuk ke rumah teman, tahu-tahu teman itu punya wine, ada minuman keras, jenengan tidak tahu, oh Pak, ini minuman Jerman Pak, minum. Jenengan tidak tahu kalau di situ ada alkoholnya, kan tidak dosa kalau tidak tahu, tidak dosa. Jenengan minum, ada alkoholnya di dalamnya. Setelah itu jenengan dikasih tahu, Pak, imang ono Pak, 0, sekian persen alkohol. Jenengan tidak berdosa karena jenengan tidak tahu. Tapi jenengan tetap akan tidak diterima dungone 40 dino, itu tetap dosa. Tidak, dungo gak diterima tetap 40 hari. Lah masalahnya kalau 30 hari ke 39 mangan maneh. Gak nyambung-nyambung. Tapi kalau sudah tobat, hilang, sudah dikabulkan. Kalau sudah tobat, ya sudah. Satu terakhir, ono sing koyo nulis iki, ya Allah, kalau digajiin status iki apik. Dawa lho. Ya. Bagaimana caranya supaya suami rajin sholat? Ini dibela, dinasehati secukupnya. Karena kalau terlalu keras, nanti rumah tangganya yang berantakan. Itu. Minta tolong. Biasanya sak bejat-bejati Muslim itu adalah guru spiritualnya itu mesti ada. Iya Ustaz ya. Ada mesti, entah lewat Facebook, entah lewat Instagram, entah lewat sosmed ada, kirim ke WhatsApp-nya. Ustaz Abdul Somad cerita tentang sholat, kasih. Biar dia tidak lihat, biar sebisanya begitu. 2, ketiga, minta saudaranya untuk ngasih tahu. Tolong kok nasihat no. Karena ini susahnya setengah mati. Teori sama praktek bumi langit. Susahnya setengah mati karena di sisi kalau suami istri itu siji gak sembayang berat, mending males kerja. Punya suami males kerja tapi seragap sholat itu lebih baik daripada punya suami sudah tidak kerja tidak sholat. Sudah gak kerja dia, tidak apa-apa, tidak masalah. Makan itu masih diatur sama Allah, masih ada mertua. Makan kalau mertua sing sugih ya, gak masalah, tapi masih sholat. Yang masalah itu kalau sudah tidak sholat. Dan susahnya kalau isi perempuan yang jadi korban. Dan orang yang tidak sholat di dalam rumah itu membawa bencana ke semuanya. Maka ya dinasihati sebisanya dan banyaklah berdoa. Orang tua juga begitu. Orang tua jangan terlalu dinasihati teman-teman. Pak, neraka Pak. Enggak usah begitu. Enggak usah begitu. Dinasihati secukupnya sambil banyak berdoa. Kalau ini lain dari yang saya sampaikan tadi. Kalau sama orang tua 90% doa, 10 usaha. Karena kalau sampai kita ngomongi dia kasar, terus orang tua tersinggung marah, malah kita kena dampak negatif. Susah kalau begitu. Jadi kalau orang tua lebih baik banyak berdoa dan insya Allah dikabulkan oleh Allah. Insya Allah dikabulkan. Yang terakhir, apa nama permen terbesar di dunia? Candy Borobudur. Masuk Pak Eko. Si. Kayaknya cukup ini sudah. Terakhir ya, saya pernah mendengar bahwa wanita kalau sudah menikah adalah budak suami, yang artinya itu bagaimana? Maksudnya budak suami itu maksudnya adalah dia itu sudah ikut ke suami, sudah tidak jadi tanggung jawab orang tua. Ini saya tutup ya. Sisanya nanti insya Allah saya jawab kalau ingat. Jadi istri kalau sudah menikah dengan suami, dia jadi budak suami, maksudnya bukan dicambuk, dia tidak. Budak suami itu maksudnya apapun yang diminta suami dia harus melakukan selama tidak melanggar syariat. Karena saat itu jenengan sudah tidak lagi menjadi tanggung jawabnya orang tua. Jadi satu kejadian zamannya Rasul, satu wanita yang diberitahu, Mbak, ayah sudah sakit keras, tolong sampean datang. Dia mengatakan, oh jangan, saya belum izin dengan suami saya. Orang tua ini, karena dia tahu bahwa saya sekarang jadi katakanlah budaknya suami saya sudah bukan lagi jadi anaknya orang tua, jadi
Anaknya suami kan tidak mungkin, budaknya suami. Seperti itu. Tapi bukan berarti budak itu ngantemi merentah seperti Umayyah ke Bilal, itu bukan. Sekarang apa-apanya istri jadi kewajibannya suami. Ibu telepon, "Dok, Rinio, Dok, aku kangen." Izin dulu ke suami. "Mas, aku tak nang omah ibu, Mas." "Oh, enggak bisa. Enggak boleh." Ya berarti enggak boleh. Loh, saya kan durhaka ke orang tua. Gak durhaka, malah kalau jenengan berangkat itu durhaka. Tapi yang laki-laki jangan keras-keras. Ya yang rada lemah. Wong tiba ibu omahe sebelah. Ya jangan jahat-jahat begitu. Suami yang baik itu suami yang penuh perhatian ke istrinya. Khairukum linisaikum, kata Rasul. Sebaik-baik suami yang baik ke istrinya. Dan perlu suami-suami yang sudah menikah ini, kalau memang tidak jauh, istrinya dikasih kesempatan untuk sehari di rumah mertua. Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan, sehari bukan dipulangkan ya, diantarkan. Isu sampai bengi kon di omahe wong tuamu. Buat dia merasa tidak kehilangan masa kecilnya, karena itu tidak bisa hilang. Jadi bukan berarti aku gak cinta sama kamu, bukan. Kamu pulang dulu. Kalau memang suasana itu akan membuat rumah tangga jadi baik, mulai tiba tambah geger, balik tambah kurang ajar, jangan. Jenengan punya istri, kemudian istri ini kan pasti, bayangkan kalau sudah ikut sama jenengan, berumah sama jenengan, dia akan hilang dengan yang melahirkannya sudah. Tidak ketemu dia, walaupun telepon-telepon kan tidak sama dengan ketemu. Kasih momen 1 bulan sekali, "Adik, tante nunang mertua, isu sore tak susul ya." Sore dijemput. Itu refresh rumah tangga yang luar biasa. Kalau memungkinkan, karena rumah tangga satu dengan yang lain itu tidak pernah sama. Rumah tangga satu dengan yang lain tidak sama. Kalau memang itu memungkinkan, tidak apa-apa. Jadi suami jangan terlalu kaku, jadi istri jangan terlalu keras atau menantang. Kalau ada sumur di ladang, boleh dong kita mandi lagi. Insya Allah kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, sengaja atau tidak, dari lubuk hati yang paling jero. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mas-mas, mbak-mbak semuanya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf juga kepada konco-konco teras dakwah yang super luar biasa. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira, dan terima kasih kopinya.